banyak banget yang bertanya soal ini, tapi nggak apa-apa deh, saya jawab menurut pandangan saya dari Pram45_. Bagaimana Dokter Ekles menanggapi yang sedang huru-hara ini? Skincare, kerasa dokter ini kan sangat bijak, semua orang bijak sih. Nah, pandangan Dokter Ekles gini, kalau sudah menyangkut, kemarin ada pertanyaan tentang ranah hukum, skincare dan sebagainya, itu bukan ranah lagi Dokter Ekles. Semua pihak ada pembenaran masing-masing, biarlah sekarang hukum yang menentukan. Ya, karena udah di ranah hukum, bukan ranah saya. Nah, setelah itu sebagai dokter, mungkin yuk kita kembali ke tugas asal kita, apalagi dokter sebagai tenaga medis, sebagai apa ya, yang tujuannya menyehatkan kulit masyarakat Indonesia. Yuk kita kembali sebagai tujuan asal kita. Yuk kita mengobati permasalahan kulit masyarakat Indonesia menjadi solusi yang terbaik untuk problem kulit masyarakat Indonesia. Setuju? Semangat! Akhirnya Dokter Ekles buka suara tentang huru-hara skincare ini. Dan menurutku tanggapan Dokter Ekles ini sangat bijak banget ya, bahwa kalau udah sampai ke ranah hukum, udah diem aja, fokus aja. Kalau yang dokter-dokter fokus ke pasien-pasiennya, fokus urusin kliniknya. Kalau kau punya produk ya udah jualan yang benar. Dokter Ekles pun lagi promo di semua kliniknya selama 24 jam, promo harga ambiar dan fokus jualan lagi. Jadi mending yang merasa dokter, fokus aja ke pasien-pasienmu, fokus aja ke klinikmu, fokus aja ke jualanmu kalau kamu memang jualan. Gak usah sibuk sama produk orang lain, sama pribadi orang lain, sama masalah orang lain. Fokus aja. Udah balik ke jalan yang benar, balik ke jalan masing-masing aja, urusin pribadi masing-masing tuh. Biarkan hukum yang sudah berjalan ya berjalan, proses hukum tetap harus berlanjut. Nggak usah ketar-ketir atau gembor sana gembor sini, koar sana koar sini. Lanjut aja. Itu Dokter Ekles mantap. Untuk Tifku yang tersayang, Tif udahan yuk main detektif-detektifannya, fokus aja jualan, fokus aja ngerawatin pasien di klinikmu. Terus jalan aja gitu yang lurus. Berkat atau rezeki itu datangnya dari Tuhan kok. Masing-masing yang bekerja keras pasti diberkati sama Tuhan. Karena udah sendirian nih, Dokter Ekles sudah sibuk jualan, sudah kembali ke jalan yang seharusnya, yang ngurusin pribadi masing-masing aja. Dokter Oki pun udah sibuk sama dirinya sendiri dan fokus ngurusin diri sendiri. Sekarang mending kamu ikut mereka juga untuk fokus sama diri kamu sendiri. Stop ngeliatin orang lain kanan kiri. Kalau emang beneran independen, ya udah urusin diri sendiri aja sekarang. Untuk urusan yang udah diurusin Pak Polisi dan sudah masuk ranah hukum, biarkan hukum berproses, biarkan prosesnya berjalan. Jadi nggak perlu lagi bingung sana bingung sini. Fokus aja sama diri sendiri, berinovasi, berkreasi dengan produk-produkmu, urusin pasienmu di klinik. Udah, jualan aja yang bener. Biar aman dunia skincare kita. Seperti itu. Kan sudah dilaporin BPOM katanya, sudah dilaporin polisi katanya. Ya sudah, sekarang tinggal fokus aja sama diri sendiri, Tif. Oke, kita bahasin ini ada yang mention di postingannya si Val. Val ini ternyata pernah masuk di room live-ku ngomongin kalau aku mau ngikutin Najwa Shihab. Najwa Shihab itu masih di atasku, Mbak. Jadi kalau mau ngesam-samain dia ya masih jauh lah, dia masih jauh di atasku. Tapi terima kasih loh, udah considering aku ke arah situ gitu kan. Nah, ini dia lagi ngebahasin soal Reza Gladys yang punya produk 3 juta katanya. Nah, terus pas nyekrol VT-nya tuh ya, dia kan ngomongnya kalau dia nggak pakai produk lokal. Dia bilang kalau dia itu suka pakainya produknya luar, brand-brand luar, brand-brand Paris atau Prancis atau dari manalah, dari Eropa atau dari manalah gitu ya, brand-brand yang mehong lah menurut dia. Berarti punya duit dong ya, 3 juta nggak seberapa dong ya Mbak ya, harusnya ya. Jadi nggak usah segitu banget menjelekkan produknya, karena pas kulihat-lihat juga udah nggak ada itu produk harga 3 juta. Kalau kamu mau produk harga 3 juta, 4 juta nih aku kasih lihat. Ini produk dari Bunda Maya. Skincare-nya Bunda Maya nih harganya 3.337, 2.237, 5.637. Nah, itu baru bener tuh harganya sampai 5 jutaan.
Terus saking seringnya ini orang ngehujat-hujat Reza Gladys ya, sampai itu udah biru tuh TikToknya Reza Gladys, muka abu-abu, ngomongin manusia silver lah, muka abu-abu lah, bawang lah. Astaga, mbak mulut kok bisa sejahat itu mbak. Kalau kamu nonton VTku ini terus nanti mau kau balas lagi, gak usah bawa-bawa bulian, gak usah, kita adu data aja, adu fakta. Aku gak ngelayanin orang-orang yang bawa-bawa bulian, bukan levelku, bukan kelasku. Tapi aku cuma mau bahas caramu berkomentar, caramu menggiring opini yang begitu jahat. Lagian ya, muncul-muncul tiba-tiba langsung nimbrung di kasus huru hara skincare ini. Seperti itu. NM lagi ditahan, muncul KW-nya yang mulutnya bener-bener jahat sama orang. Sok-sokan bilang mau nge-Muay Thai. Nggak usah Muay Thai, nggak usah. Hadapi dengan data dan fakta. Kecuali kamu nggak sepinter Reza Gladys, ya wajar kalau kamu mainnya kekerasan gitu kan. Kalau mainnya kekerasan ya wajar, karena nggak ada ininya. Hanya ada bulian dan juga kekerasan. Ya pantes kalau nggak mau nyamperin, katanya kan ketemu di lounge. Kenapa nggak berani nyamperin? Ya kan ngobrol lah gitu. Adu data, adu fakta, adu argumen. Tapi emang nggak ada ininya, jadi gak berani untuk ngedekatin Dr. Reza Gladys karena pengetahuannya langit dan bumi gitu. Kalau kamu mau stitch atau mau komen VT ini, kalau mau pakai bulian yang gak aku beli, percuma. Adu bulian itu adu data dong. Jangan beraninya ngebully aja, bawang lah, abu-abu lah, manusia silver. Ya ampun, mulutmu itu, belum kalau dia udah ngeludah. Astaga. Kalian tahu gak sih kalau award yang selama ini dipamerkan oleh para order tukang flexing itu beli? Kalian paham gak? Sama kalian, nih kalau keluar negeri itu tinggal bayar doang ya. Mau sekolah kalian ikutin kelasnya tinggal bayar gitu. Inilah yang terjadi apabila ada seorang ani-ani yang ikut-ikutan komen masalah pemberian award kepada perusahaan. Pemberian award kepada sebuah perusahaan atau lembaga itu bertujuan untuk menarik investor, kemudian meningkatkan loyalitas karyawan, dan juga sebagai bentuk dari bagian pembentukan reputasi atau image perusahaan. Which is, ani-ani yang nggak pernah kerja atau terjun di dunia profesional pasti nggak akan pernah tahu tentang hal ini. Nggak usah deh kita bicara masalah award yang besar jangkauannya ya. 17 Agustusan deh ya di komplek. Pasti kita itu nggak ada yang namanya gratis ya. Harus namanya membayar uang pendaftaran. Kalaupun nggak dari uang pendaftaran, ya dari uang kas Pak Lurah atau kelurahan setempat. Dan apakah kalau saya membayar uang pendaftaran itu artinya saya curang? Nggak juga kan? Ada proses yang panjang untuk melalui itu semua sampai perusahaan yang gue bentuk, sampai image yang gue bentuk bisa pantas untuk diikutkan dalam sebuah lomba atau dalam sebuah award. PT Glavica atau perusahaannya Dr. Gladys dan Dr. Mufid itu tidak dibentuk dalam sehari dua hari kemudian ikut yang namanya award-awardan ya. Ikut award itu juga ada yang namanya menyandingkan portofolio perusahaan antara satu perusahaan dan juga perusahaan lainnya. Keuntungan perusahaan ini apa? Sumbangsi perusahaan ini kepada masyarakat apa? Tentunya itu sudah melalui proses penilaian yang panjang hingga akhirnya Glavica menyabet beberapa award. Ya, jadi bukan seperti tiba-tiba dia bayar award cekrek-cekrek foto gitu biar terlihat keren. Enggak. Ada yang namanya proses untuk menyandingkan portofolio perusahaan ya. Jadi nggak asal main terima-terima piala aja. Tahun 2013, gue pernah mengarrange sebuah acara penghargaan Indonesia Contact Center Awards ya. Gue salah satu liaison officer-nya saat itu. Dan yang paling sering menang itu adalah contact center-nya BCA. Ya, jadi ini adalah penghargaan insan contact center ya. Kalau ani-ani yang derajatnya diangkat sama laki buliinnya doang, itu nggak akan ngerti ya masalah penghargaan insan contact center awards ini. Jadi penghargaan insan contact center awards ini paling banyak dimenangkan oleh BCA. Tentu aja BCA ini paling banyak mendaftar ya, sub-sub kategori lombanya itu paling banyak mendaftar. Dia bahkan sponsor acara tersebut. Dan dia paling banyak bawa pulang piala. Apakah dia cheating dengan hal tersebut, dengan dia bayar? Oh enggak, ada proses yang begitu panjang yang BCA lalui, ya, yang kontak centernya lalui, yang penilaiannya itu dinilai oleh juri-juri kontak center dari seluruh dunia. Ya, itu adalah para praktisi kontak center dan customer service dari seluruh dunia. Mereka datang untuk melihat langsung, untuk menilai langsung portofolio pelayanan site-nya BCA itu seperti apa. Dan memang terbukti bagus. Terbukti memang mereka tuh excellence dalam pelayanan kontak centernya. Ya, kalian-kalian semuanya merasakan kan BCA itu gimana kerennya. Jadi kalau dibilang, semua orang bisa dapat award asalkan dia bayar. Ya, lu kapasitasnya apa dulu? Kalau lu sebagai ani-ani, lu terbang ke Korea untuk menjadi pembicara estetika,
Ya lu bayar berapa puluh juta pun, lu tidak akan dikasih award. Karena lu siapa? Lu tidak punya kapasitas dalam dunia itu. Lu tidak punya portofolio dalam dunia itu. Kalau Dr. Gladys jelas punya. Dia merintis usahanya dari nol. Dan dia adalah dokter estetika. Suka ataupun enggak, dia itu dokter. Sekali lagi gue tekankan kepada model-modelan ani-ani seperti Val ini. Ya, kalau kalian tidak pernah terjun di dunia profesional, minimal kalian itu harus riset dulu. Oh, dalam dunia perusahaan atau korporat itu ada yang namanya penghargaan, itu tujuannya buat apa sih? Terus dalam mendapatkan award atau reward itu ada penilaian apa aja sih? Nah, itu kalian wajib searching dulu. Ya, riset dulu. Jangan cuma asal-asal ngomong, gue juga bisa tuh kalau bayar. Nggak bisa. Lu ujuk-ujuk datang ke sebuah penghargaan bergengsi, tetap aja ya harus nyambung sama portofolio lu itu apa, lu itu ahli apa, lu itu kapasitasnya apa. Biasain ya kalau ngomong itu jangan asal ngebuka doang mulut tapi isinya busuk. Sama aja kalian itu ngelihat bunga bangkai. Tau nggak kalau bunga bangkai itu kan walaupun dia ngebuka kelihatan dari jauh tuh, oh kebuka nih, indah nih, bagus. Tapi kalau kalian ngedeket ke situ, kalian melihat ke dalam, ya kan bau, ya nggak ada isinya, bau. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada ilmunya.